Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi bab 4, The Critical Literature Review, dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, materi ini kita ambil dari sumber buku, yaitu buku karya Uma Sekaran dan Rojo Buki tahun 2016 dengan bimbingan dosen pengampu Bapak Vicky Fendi. Nah, presentasi ini akan membahas bagaimana proses mendefinisikan dan juga memperjelas suatu permasalahan penelitian secara sistematis agar penelitian yang dilakukan bisa lebih terarah dan juga relevan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Rima Khairunisa dengan NPM akhir 239, Tarisha Nailia dengan NPM akhir 247, Dinda Rizky dengan NPM akhir 262, dan juga Catur Khaila dengan NPM akhir 268. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai literature review. Nah, jadi pada bagian introduction ini kita akan belajar bahwa literature review atau tinjauan pustaka itu tidak dilakukan dengan sembarangan, tetapi melalui langkah-langkah yang sistematis. Nah, jadi langkah tersebut dimulai dengan mengidentifikasi karya yang relevan dengan topik penelitian yang kita pilih, baik karya yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Nah, setelah itu, karya tersebut akan dievaluasi apakah benar-benar mendukung atau memiliki hubungan dengan masalah penelitian kita. Terus, semua kontribusi penting dari literatur tersebut perlu kita dokumentasikan dengan baik, supaya penelitian kita memiliki landasan teori yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menempatkan penelitian kita di dalam konteks pengetahuan yang sudah ada. Nah, hal ini penting supaya penelitian yang kita lakukan itu tidak berdiri sendiri, tetapi jelas posisinya dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama ada positioning the research. Nah, penelitian itu perlu ditempatkan di dalam konteks pengetahuan yang sudah ada. Artinya, kita harus tahu penelitian-penelitian sebelumnya, teori apa yang sudah digunakan, dan temuan apa yang sudah ada. Nah, dengan begitu, penelitian kita akan terlihat jelas posisinya. Apakah memperkuat teori lama, atau memberi kritik, atau bahkan menawarkan hal yang baru. Kemudian ada perspektif. Nah, kita melihat masalah dari sudut pandang tertentu. Suatu masalah bisa dipahami dari banyak perspektif. Misalnya perspektif ekonomi, sosial, psikologi, atau teknologi. Nah, dalam memilih perspektif, kita bisa menemukan insight baru atau sudut pandang yang lebih fresh yang belum banyak dibahas penelitian lainnya. Kemudian yang ketiga ada efisiensi. Nah, penelitian yang baik harus efisien. Maksudnya, kita tidak perlu mengulang-ulang hal yang sudah jelas dibahas di penelitian sebelumnya. Kita tidak perlu reinventing the wheel atau menciptakan kembali sesuatu yang sebenarnya itu sudah ada. Justru kita perlu membangun penelitian berdasarkan landasan yang sudah ada, lalu menambahkan kontribusi kita. Selanjutnya yang keempat ada terminologi. Nah, penelitian juga butuh definisi istilah yang jelas. Misalkan kita meneliti kepuasan pelanggan, maka harus dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan. Indikator apa saja yang digunakan, dari mana saja definisi yang diambil. Nah, dengan terminologi-terminologi yang jelas itu, struktur penulisan kita akan lebih rapi dan juga mudah dipahami. Kemudian kelima ada research method atau metode penelitian. Kita perlu memahami metode penelitian yang kita gunakan. eh, kita perlu memahami metode penelitian yang digunakan para peneliti lain untuk topik serupa. Dengan seperti itu, kita bisa belajar pendekatan apa yang efektif, teknik analisa apa yang relevan, dan apa kelebihan maupun kelemahannya. Nah, hal ini juga bisa membantu kita dalam memilih metode yang paling sesuai untuk penelitian kita sendiri. Selanjutnya, yang terakhir ada akademik debat. Nah, penelitian selalu menjadi bagian dari debat akademik.
Artinya, penelitian kita harus bisa terhubung dengan temuan orang lain. Mungkin penelitian kita tuh memperkuat temuan lama, mungkin juga berbeda atau bahkan menentangnya. Nah, di sini pentingnya diskusi akademis karena dari perbedaan dan persamaan itulah ilmu pengetahuan bisa berkembang. Selanjutnya, waiting for service itu didefinisikan sebagai waktu tunggu yang dialami pelanggan mulai dari saat mereka siap menerima layanan sampai layanan itu benar-benar dimulai. Hal ini disampaikan oleh Tyler pada tahun 1994. Nah, menurut Job Brooks dan juga Miller, ada 3 jenis waiting. Yang pertama ada pre-process wait, yaitu menunggu sebelum layanan dimulai. Contohnya ketika kita menunggu boarding pesawat. Kemudian yang kedua ada in-process wait, yaitu menunggu di tengah proses. Misalnya pesawat itu tidak bisa mendarat sehingga kita menunggu di atas udara. Dan ketiga ada post-process wait, yaitu menunggu setelah layanan seharusnya selesai. Misalnya ketika kita sudah mendarat tetapi tidak langsung turun dari pesawat. Nah, konsep ini penting karena nantinya akan mempengaruhi bagaimana kita menyusun pertanyaan penelitian yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan critical review of literature di langkah berikutnya. Di dunia yang terus berubah dengan sangat cepat seperti sekarang ini, peran seorang akuntan itu ternyata jauh lebih besar daripada sekedar menyiapkan laporan keuangan. Nah, kalau biasanya kita hanya melihat akuntan itu sebagai orang yang mencatat transaksi dan juga membuat laporan, sebenarnya mereka punya peran yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena akuntan itu berhubungan langsung dengan keuangan, dan keuangan itu adalah salah satu aspek paling vital dalam menjaga keberlangsungan sebuah negara maupun organisasi. Nah, akuntan menjadi pemain kunci dalam memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan. Jadi, kalau kita pikirkan, peran para akuntan itu mirip dengan bentuk pertahanan negara. Bedanya, mereka tidak menggunakan senjata, tetapi menggunakan kepercayaan atau tanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Dan dengan begitu, masyarakat dan juga pihak luar bisa percaya bahwa uang negara maupun organisasi digunakan secara benar. Nah, selain itu, akuntan berperan penting dalam memperkuat sistem keuangan melalui pengendalian internal yang efektif. Misalnya, dengan adanya sistem yang baik, akuntan bisa membantu mencegah terjadinya kecurangan, penyalahgunaan dana, ataupun korupsi. Nah, hal ini bukan hanya melindungi ekonomi, tetapi juga mendorong terwujudnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kalau tata kelolanya bagus, otomatis stabilitas negara juga ikut terjaga. Artinya, akuntan itu bisa disebut sebagai penjaga stabilitas yang memastikan sektor swasta maupun sektor publik tetap bisa dipercaya dan juga berkelanjutan. Nah, tidak hanya berhenti sampai di situ saja, akuntan juga berkontribusi dalam membangun ketahanan organisasi. Mereka membimbing organisasi untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, bukan hanya asal menghitung, tetapi juga memberikan arahan agar keputusan yang diambil bisa membawa organisasi ke arah yang lebih sehat. Nah, dengan profesionalisme yang dimiliki, akuntan juga bisa memberikan rasa percaya diri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya investor atau masyarakat. Nah, kepercayaan ini sangat penting karena tanpa adanya rasa percaya, investasi dan pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, profesi akuntan ternyata menunjukkan kontribusinya dalam bela negara secara nyata, meskipun tidak dalam hal militer. Nah, mereka berperan dengan cara menjaga tanggung jawab keuangan, menegakkan etika, serta memastikan bahwa semua proses berjalan dengan transparan. Nah, dengan begitu, akuntan bukan hanya perekam angka, tetapi juga pejuang kepercayaan yang memperkuat ekonomi dan mendukung keberlangsungan bangsa. Jadi, langkah pertama dalam melakukan literatur review adalah mengidentifikasi berbagai sumber informasi, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Kenapa ini penting? Itu karena kualitas review kita itu benar-benar bergantung pada beberapa
pada seberapa hati-hati kita itu dalam memilih dan membaca sumber-sumber tersebut. Kemudian sumber pertama yang bisa kita pakai adalah textbooks. Buku teks itu biasanya memberikan cakupan teori yang luas dan menyeluruh sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai titik awal. Keunggulannya adalah kita bisa mendapatkan pemahaman dasar dan landasan teoritis yang jelas sebelum melangkah lebih jauh. Tapi kelemahannya itu adalah textbooks biasanya tidak terlalu mutakhir karena butuh waktu lama untuk diterbitkan, sehingga informasi yang ada sering kalah cepat dibanding jurnal. Selanjutnya itu ada jurnal, yang dibagi menjadi jurnal akademik dan jurnal profesional. Jurnal akademik itu biasanya peer-reviewed, yaitu artikel-artikel di dalamnya itu sudah diperiksa oleh para ahli di bidang yang sama sebelum dipublikasikan. Jadi lebih bisa dipercaya. Kemudian jurnal akademik ini bisa berupa review artikel, yaitu artikel yang meringkas penelitian-penelitian terdahulu, atau research articles yang berisi laporan penelitian empiris lengkap dengan metode dan hasilnya. Sementara itu, jurnal profesional memberikan informasi yang lebih praktis seperti tren terbaru, fakta, dan angka-angka penting di dunia industri. Jadi secara keseluruhan itu kombinasi textbook dan jurnal ini bisa jadi dasar yang sangat kuat dalam membangun literatur review kita. Kemudian selain buku teks dan jurnal, ada juga sumber lain yang tidak kalah penting. Yang pertama adalah tesis, khususnya tesis doktoral atau PhD. Kenapa penting? Karena tesis ini biasanya berisi tinjauan literatur yang sangat komprehensif, bahkan lebih mendalam daripada buku biasa. Selain itu, dalam tesis itu sering ada beberapa bab empiris yang bisa memberikan gambaran detail mengenai penelitian sebelumnya. Namun, tidak semua isi tesis akhirnya dipublikasikan di jurnal. Jadi kita bisa menemukan informasi tambahan yang mungkin jarang muncul di tempat lain. Kedua itu ada conference proceedings atau proceeding konferensi. Ini adalah kumpulan paper yang dipresentasikan dalam konferensi akademik. Nilai plusnya adalah proceeding ini biasanya sangat up to date, bahkan menampilkan penelitian yang belum sempat dipublikasikan di jurnal. Hal ini tuh sangat berguna, terutama kalau kita itu meneliti di bidang yang masih baru atau sedang berkembang. Tetapi karena tidak semua paper konferensi berkualitas tinggi, kita harus kritis dalam menilai kualitasnya. Ketiga itu ada unpublished manuscript, yaitu naskah yang belum dipublikasikan secara resmi. Contohnya itu adalah artikel yang masih in press, draft penelitian, atau bahkan komunikasi pribadi seperti email antar peneliti. Keunggulannya ini adalah sumber ini sangat mutakhir karena biasanya berisi hasil penelitian terbaru yang belum beredar luas. Yang terakhir itu ada reports atau laporan resmi dari pemerintah maupun perusahaan. Sumber ini tuh sangat bernilai karena biasanya berisi data spesifik terkait pasar, industri, atau perusahaan tertentu. Misalnya tuh laporan keuangan tahunan, laporan riset pasar, atau laporan kebijakan pemerintahan. Data-data ini sangat berguna kalau penelitian kita menyentuh aspek praktis dunia bisnis dan industri. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan newspaper atau koran sebagai sumber data. Koran itu bisa menyajikan informasi yang sangat terbaru mengenai bisnis, pasar, dan industri. Misalnya berita tentang kondisi ekonomi, tren industri, atau bahkan kasus tertentu yang sedang hangat, yang hot news gitu. Kelebihan utamanya itu adalah sifatnya yang up to date, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran real time mengenai situasi terkini. Namun, kekurangannya adalah konten di koran seringkali mengandung opini dan bias dari penulis atau medianya. Jadi kita tetap harus berhati-hati dan kritis ketika menggunakannya. Sumber terakhir itu adalah internet. Internet itu punya cakupan yang sangat luas mulai dari akses ke buku, jurnal, laporan perusahaan, hingga majalah dan koran dalam bentuk elektronik. Bahkan sekarang banyak jurnal akademik yang tersedia secara online, jadi aksesnya jauh lebih mudah. Tools seperti Google Scholar bisa sangat membantu untuk menemukan literatur akademik, seperti artikel yang peer-reviewed, tesis, buku, atau publikasi dari universitas. Namun, tantangan terbesar dari internet adalah sifatnya yang tidak terkontrol dan tidak teratur.
Semua orang itu bisa membuat halaman web. Jadi kualitas informasinya tuh sangat bervariasi. Karena itu, kita perlu selalu mengevaluasi sumber informasi dari internet dengan hati-hati. Beberapa universitas bahkan sudah membuat panduan resmi untuk menilai keandalan informasi online. Misalnya yang ada di situs University of California, Berkeley. Jadi internet itu bisa jadi sumber yang sangat kaya, tapi kuncinya adalah kita harus selektif dalam menggunakannya. Baik, materi selanjutnya terkait mencari literatur. Mencari literatur ini sekarang jauh lebih praktis karena adanya teknologi modern. Sistem daring dan juga basis data perpustakaan ini membuat pencarian lebih cepat, hemat biaya, serta memberikan hasil yang lebih komprehensif. Yang pertama, jurnal elektronik ini memungkinkan peneliti membaca artikel ilmiah secara langsung tanpa harus mencari versi cetaknya. Kemudian yang kedua, ada basis data teks lengkap. Ini memudahkan karena seluruh isi artikel itu bisa diakses secara penuh untuk dijadikan referensi. Kemudian yang ketiga, basis data bibliografi ini membantu menemukan informasi dasar, seperti penulis, judul, maupun tahun terbit yang berguna sebagai rujukan awal. Kemudian yang keempat, ada basis data abstrak yang memberikan ringkasan artikel, sehingga peneliti bisa cepat menilai apakah artikel tersebut itu relevan sebelum membaca versi lengkapnya. Nah, dengan memanfaatkan sumber-sumber tersebut, peneliti itu dapat menyusun landasan teori dan juga tinjauan pustaka secara lebih efektif. Kemudian kita lanjutkan ke bagian mengevaluasi relevansi literatur. Dalam mencari literatur, seringkali kita menemukan banyak sekali sumber, tetapi tidak semuanya itu relevan. Nah, oleh karenanya, proses seleksi menjadi sangatlah penting. Cara sederhana untuk menilai relevansi adalah dengan membaca judul, abstrak, pendahuluan, ataupun bab awal buku. Karena di bagian tersebut itu biasanya sudah menggambarkan inti dari sebuah pembahasannya. Nah, selain itu karya yang sudah lama terbit tetapi sering dikutip, ini tetap memiliki nilai karena menunjukkan pengaruh besar terhadap penelitian di bidang tersebut. Nah, namun peneliti juga perlu memperhatikan literatur terbaru untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih mutakhir dan dapat mengikuti perkembangan dari penelitian yang lebih terkini. Dengan menggabungkan literatur klasik yang berpengaruh dan juga dengan penelitian baru, tinjauan pustaka tentunya akan menjadi lebih seimbang, kuat, dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan. Masih terkait mengevaluasi relevansi literatur. Dalam menilai literatur, kualitas menjadi hal yang sangat penting agar penelitian memiliki dasar yang kuat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, apakah masalah penelitian yang dibahas jelas dan relevan dengan topik. Kemudian, apakah teori dan metode yang digunakan itu tepat serta dijelaskan secara rinci. Dan juga apakah kesimpulan yang ditarik memang sesuai dengan data atau hasil dari penelitian. Nah, penelitian yang baik juga menyampaikan keterbatasan. Biasanya pembaca tahu sejauh mana hasil tersebut dapat digeneralisasikan. Selain itu, isi penelitian kualitas juga bisa dilihat dari jurnal tempat artikel tersebut diterbitkan. Artikel yang dimuat dalam jurnal bereputasi biasanya telah melalui proses peer review, yaitu ditelaah oleh para ahli di bidangnya sehingga lebih terjamin kredibilitasnya. Jurnal dengan faktor dampak tinggi juga biasanya lebih dihargai karena menunjukkan bahwa penelitian di dalamnya banyak digunakan oleh peneliti lain. Nah, faktor tambahan yang bisa dijadikan pertimbangan adalah relevansi isu yang dibahas. Seberapa sering artikel dikutip oleh peneliti lain, tahun terbit untuk memastikan kebaruan informasi, serta kualitas keseluruhan dari karya itu sendiri. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa aspek-aspek tersebut, peneliti bisa lebih selektif dalam memilih literatur yang benar-benar mendukung proses penelitiannya. Kemudian yang selanjutnya, mendokumentasikan tinjauan pustaka.
Mendokumentasikan tinjauan pustaka bukan hanya soal mengumpulkan sumber, tetapi juga menunjukkan sejauh mana peneliti memahami perkembangan dari penelitian di bidang yang telah dikaji. Nah, tinjauan pustaka yang baik tidak hanya merangkum isi artikel maupun buku, melainkan menghubungkan dan juga membandingkan berbagai penelitian untuk melihat pola, perbedaan, maupun celah penelitian yang masih ada. Nah, dengan adanya proses itu, peneliti bisa menyusun argumen yang lebih kuat untuk mendukung topik yang dibahas dalam penelitiannya. Selain itu, tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan juga dasar dari hipotesis, sekaligus memperlihatkan posisi penelitian baru dalam konteks penelitian yang sebelumnya. Nah, peneliti juga harus memperhatikan gaya penulisan referensi yang sesuai standar yang berlaku, seperti APA, Chicago, atau Turabian, agar karya ilmiah yang dihasilkan ini rapi, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ethical issue in research. Penelitian dibangun di atas karya orang lain sehingga ketepatan dan kejujuran sangatlah penting. Dua hal yang harus dihindari adalah misrepresentation, yaitu pemalsuan, atau misrepresentasi, yaitu memutarbalikkan pandangan maupun gagasan dan juga temuan orang lain. Dan juga adanya plagiarisme, yaitu menggunakan kata-kata maupun ide orang lain seolah-olah milik sendiri. Nah, keduanya ini akan dianggap sebagai bentuk kecurangan dan juga dapat merusak integritas dari akademik. Masih pada materi ethical issue, nah di sini kita akan membahas mengenai kenapa sih plagiarisme itu sangat-sangat serius, karena plagiarisme itu menunjukkan ketidakmenghargai upaya dan juga kerja keras penulis asli dalam menghasilkan karyanya. Hal ini membuat pembaca sulit memverifikasi kebenaran dari klaim yang Anda buat, sehingga kredibilitas penelitian dapat terganggu. Dalam debat akademik, Anda harus dengan jelas menunjukkan karya siapa yang Anda jadikan dasar ataupun yang Anda gunakan, agar argumen tetap jelas dan juga transparan. Di era digital ini, menyalin dan juga tempel memang mudah untuk dilakukan, ataupun copy paste itu emang mudah untuk dilakukan. Tetapi peneliti harus menahan godaan tersebut demi menjaga kejujuran dan juga integrasi ilmiah. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari dari plagiarisme? Plagiarisme ini lebih dari sekedar copy paste. Hal ini juga termasuk menggunakan ide, konsep, maupun hasil pemikiran orang lain tanpa memberikan kredit yang dapat merusak integritas akademik. Selalu ikuti aturan referensi dan sitasi untuk mengakui sumber yang digunakan sehingga pembaca dapat melacak dan juga memverifikasi informasi. Kemudian juga kita dapat menggunakan alat pendeteksi plagiarisme, misalnya seperti Turnitin, Eporus, untuk memeriksa karya Anda dan memastikan tidak ada bagian yang secara tidak sengaja meniru karya orang lain. Kemudian juga merujuk pada pedoman maupun buku integritas akademis universitas Anda, misalnya seperti MAIT, untuk mengetahui praktik terbaik dan menjaga standar etika dari sebuah penelitian. Itulah tadi materi mengenai The Critical Literature Review yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.